太嚣张了！便大比上碰到我，马上你就会后悔。既然如此，那我就成全你。终于来。Welcome back guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 163 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Chen Dian menyatakan babak keempat ronde pertama antara Li Zhengzi melawan Chen Ying'er dimulai, Zhengzi yang menyadari levelnya berada jauh di atas Ying'er justru dengan sombong memberikan waktu untuk memanggil gerbang kehidupan. Meskipun Ying'er merasa diremehkan, namun dia mencoba menekan perasaannya dan mengikuti kemauan Li Zhengzi. Sambil melaparkan beberapa mantra kehidupan sebagai pewaris dewa binatang, Ying'er terlihat memanggil 3 gerbang sekaligus, sehingga membuat beberapa penonton terkejut melihatnya. Namun keterkejutan tersebut tidak sampai di sini. Pasalnya, Ying'er tanpa terduga mampu memanggil 6 gerbang di waktu yang sama, sehingga membuat Li Zhengzi tersadar telah meremehkan musuhnya. Dikatakan juga, selama jalannya kompetisi, anggota kuil jiwa hanya mampu memanggil 2 gerbang, sehingga melihat Ying'er mampu memanggil 6 gerbang sekaligus, hal itu sudah menandakan tim Cahaya Fajar sangat membagongkan. Meski Li Zhengzi mengakui kekuatan Chen Ying'er dan sudah melampaui kakeknya alias ketua kuil jiwa, namun menurutnya hal tersebut masih belum cukup. Dia bahkan langsung melepaskan teknik badai angin untuk memulai baku hantam. Meski terkepung oleh 6 monster tingkat 9 dan memaksanya untuk bertarung jarak dekat, tapi Li Zhengzi terlihat dengan sangat santuy menghadapi setiap serangan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyentuhnya, sehingga sudah membuktikan reputasinya menjadi orang terkuat dari 6 kuil aliansi saat ini. Bahkan ada beberapa penonton beranggapan tim Cahaya Fajar mungkin akan kalah di pertandingan kali ini. Sementara itu di atas arena, ketika kakek dan nenek Ying'er terkejut cucunya kembali membuka gerbang ke-7 dan beranggapan hal tersebut belum selesai, Chen Ying'er dengan gila terus-menerus melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memunculkan 12 gerbang kehidupan. Di bawah gempuran binatang 12 tingkat 9, serta menyadari Chen Ying'er bisa terus-menerus memanggil gerbang kehidupan tanpa batas selama kekuatan spiritualnya tersisa, Li Zhengzi pada akhirnya memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu sebelum pertandingan berada di luar kendalinya, sehingga dia secara tidak terduga dan untuk pertama kalinya menggunakan domain Dewa Angin, sekaligus menandakan kalau Li Zhengzi juga merupakan salah satu pewaris para dewa. Selain memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dalam jumlah besar, domain Li Zhengzi memungkinkan dirinya memutuskan koneksi musuhnya dari dunia luar, sehingga membuat satu persatu binatang panggilan kehilangan koneksi dengan gerbang kehidupan. Menyadari tekanan yang diberikan Li Zhengzi bisa menghilangkan semua binatang panggilannya, Chen Ying'er sempat berniat untuk melepaskan domainnya untuk meningkatkan level binatang panggilannya yang tersisa. Namun sayangnya Zhengzi tidaklah tinggal diam. Bahkan dia menghancurkan seluruh gerbang kehidupan, sehingga membuat Ying'er kehilangan kemampuan bertarung tanpa adanya dukungan. Pasalnya sama-sama kita ketahui, seorang summoner tidaklah memiliki daya tanpa gerbang kehidupan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Ying'er lantas mencoba menyalurkan kekuatannya kepada Meido dan melakukan serangan.
Hanya saja hal tersebut ternyata sudah dinantikan oleh Li Zhengzi, sehingga dia bisa menjebak Maidu di dalam pusaran badai angin dan menjadikannya sebagai sandera untuk memaksa Chen Ying'er menyerah dalam pertandingan. Bukan tanpa alasan, Li Zhengzi bertarung dengan trik licik seperti ini. Hal itu dia lakukan untuk menjaga semua teknik rahasianya sebelum menghadapi Long Hao Chen. Di saat Li Zhengzi beranggapan rencananya ini pasti akan membuat nama baik dan kehormatannya sedikit tercoreng, serta memang dia tidak memiliki pilihan lain, Chen Ying'er pada akhirnya mengakui kekalahannya karena nggak tega lihat babi pinknya kesakitan. Waduh, setia kawan ya guys ya. Tidak berselang lama, ketika Ying'er merasa kesal dan mengatakan belum sempat melepaskan seluruh kekuatannya, baik Hao Chen dan Yang Wenzhou memintanya santuy aja, di mana Li Zhengzi memang sengaja menargetkan tim mereka. Bahkan Hao Chen berjanji akan membalaskan kekalahan tersebut. Selain itu juga, meski Ying'er kalah, namun mereka juga akhirnya mendapatkan informasi penting tentang domain dan kekuatan Dewi Angin milik Li Zhengzi. Singkatnya, pertandingan terus dilanjutkan. Baik Lin Xin bersama Zheng Sai'er berhasil memenangkan pertandingan dan maju ke babak 16 besar. Meski Han Yu sempat bertemu dengan penyihir tipe angin, namun dengan pertahanan luar biasa Edun, dia berhasil membalikkan situasi dan memenangkan pertandingan. Hal tersebut juga dialami Sima Xian. Dia juga berhasil menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan penyihir tipe S. Sedangkan kasus Wang Yuan cukup ekstrim. Dia bertemu musuh sangat kuat. Hanya saja dengan kekuatan garis darah dewa raksasa dan mengandalkan perisainya, Yuan pada akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Begitu juga dengan Long Hao Chen. Hanya saja perjalanan mereka tidak mulus, di mana Zhang Fang dan Yang Wenzhou bertemu dengan tetua Chen Hongyu dan tetua Ling Xiao, sehingga keduanya gagal maju ke babak 16 besar. Singkatnya, setelah 4 ronde berjalan selama kompetisi berlangsung, tim Cahaya Fajar pada akhirnya mulai mengejar ketertinggalan poin dari kuil penyihir. Namun dengan sisa pertandingan yang semakin menipis, serta mereka tidak bisa melampaui kuil penyihir, maka kemungkinan Li Zhengzi akan benar-benar menjadi ketua 6 kuil generasi baru. Menyadari kekuatan tim Cahaya Fajar berada di luar dugaannya, Li Zhengzi lantas meminta wakilnya untuk memberikan instruksi. Sehingga Mo Wu langsung memberikan arahan kepada seluruh anggota untuk mengerahkan seluruh kekuatan ketika menghadapi tim Cahaya Fajar, serta sebisa mungkin menguras kekuatan spiritual mereka, sehingga tim Cahaya Fajar tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggagalkan rencana kuil penyihir. Beberapa saat kemudian, ketika ronde kelima dimulai, tim Cahaya Fajar kini harus menghadapi para petinggi dari 6 kuil. Bahkan rencana Li Zhengzi mulai dijalankan, di mana kuil penyihir hanya fokus dengan sihir bertahan tanpa menyerang, sehingga benar-benar menguras energi spiritual tim Cahaya Fajar. Di saat Zheng Sai'er bertemu dengan tetua ketiga kuil penyihir yang sangat mahir mengendalikan elemen air, Sai'er dengan cepat melepaskan domain pemurnian jiwa untuk mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Wang Yuan berhadapan dengan penyihir elemen tanah, bahkan musuhnya menggunakan mantra terkuat elemen bumi yang disebut armor berlian, sehingga memaksa Wang Yuan melepaskan seluruh kekuatannya untuk mencoba menyerang musuhnya. Nah, menyadari para anggota kuil penyihir selalu saja bertahan dan tidak menyerang, serta tidak ingin anggotanya kehabisan kekuatan spiritual sebelum masuk ke babak selanjutnya, Wenzhou lantas mencoba protes kepada Chen Dian, di mana kompetisi merupakan ajang untuk menunjukkan kekuatan. Namun selama ini kuil penyihir hanya melakukan pertahanan, sehingga bisa dianggap melenceng dari aturan dan membuang energi spiritual. Sayangnya, usulan dan protes yang diajukan tidak bisa membuat Chen Dian melakukan apapun. Pasalnya hal tersebut tidak melanggar aturan apapun, sehingga Wang Yuan yang sudah tidak memiliki peluang, pada akhirnya menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk mengakhiri baku hantam, menjadikan Wang Yuan sebagai anggota ketiga selain Hao Chen dan Sai'er yang maju ke babak perempat final. Sementara Lin Xin, Han Yu, Sima Xian harus kalah karena kehabisan kekuatan spiritual. Sampai akhirnya ketika masuki babak perempat final, Hao Chen dan Sai'er kembali berhasil memenangkan pertandingan secepat mungkin.
Sementara Wang Yuan harus berhadapan dengan wakil ketua penyihir Mowu. Sebelum pertandingan dimulai, Zheng Zi menegaskan, asalkan tidak membahayakan nyawa Wang Yuan, Mowu bebas menggunakan cara apapun untuk memenangkan baku hantam. Pertandingan ini juga bisa dibilang tidak menguntungkan bagi Wang Yuan, di mana dia telah kehabisan banyak kekuatan spiritual dan harus menghadapi Mowu yang notabene menjadi orang terkuat kedua dari kuil penyihir setelah Li Zhengzi. Bahkan dalam pertandingan sebelumnya, Mowu dikatakan belum sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Dan benar saja, ketika pertandingan dimulai, serta Wang Yuan mencoba melakukan serangan, hal tersebut mampu diblokir dengan mudah, bahkan membuat Wang Yuan terkurung dalam teknik domain penjara ilusi kegelapan. Dijelaskan, setiap target yang terkurung di tempat ini, maka kesadarannya akan semakin menurun dan terganggu, serta kekuatan spiritualnya akan terus terkuras, membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Menyadari Wang Yuan tidak memiliki niat untuk menyerah, Mowu lantas melepaskan teknik gagak kegelapan, memungkinkan para gagak untuk menyerap seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuh Wang Yuan. Di saat seluruh anggota tim Cahaya Fajar panik dengan hal tersebut, kecepatan dan gerakan Wang Yuan benar-benar mulai melambat di bawah tekanan kegelapan, serta hanya bisa bertahan tanpa perlawanan. 正面大比上碰到我，马上你就会后悔。既然如此，那我就整死你！莫非这就撑不住了吗？ Menyadari kekuatan spiritual Wang Yuan benar-benar sudah habis, Chen Dian sempat beranggapan pertandingan akan segera berakhir. Bahkan Mowu dengan sombong menarik tekniknya dan meminta Yuan untuk suren. Mendengarkan bebacot barusan, Wang Yuan menegaskan, meski dirinya kalah, tetapi hal tersebut hanya awal dari kebangkitan Cahaya Fajar. Dia juga teringat percakapan sebelum pertandingan dimulai, serta berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Mowu melepaskan seluruh tekniknya. Dengan begitu bisa membantu Hao Chen dan Shai Er di pertandingan selanjutnya. Secara bersamaan dengan ingatan tersebut, Chen Dian pada akhirnya menyatakan Mowu memenangkan pertandingan, sekaligus menjadi akhir dari perempat final, sehingga kompetisi akan memasuki babak penentu. Dengan hasil seperti ini, maka di babak penentu nantinya akan tersisa 4 orang. Mereka adalah Li Zhengzi, Mowu, Long Hao Chen, dan Sheng Shai Er. Tanpa basa-basi, undian pertandingan langsung diadakan, serta mempertemukan Sheng Shai Er dan Mowu di pertandingan pertama. Sebelum pertandingan dimulai, Mowu sempat menyombongkan diri kalau Li Zhengzi sangat ingin melawan Shai Er. Namun dia beranggapan hal itu tidak akan menjadi kenyataan. Pasalnya dirinya akan mengalahkan Shai Er di pertandingan kali ini. Dan tiba-tiba... Meskipun kecepatan yang ditunjukkan Sheng Shai Er luar biasa edun, serta mencoba mendesak Mowu di pertarungan jarak dekat yang menjadi kelemahan penyihir, namun sayangnya, Mowu lagi-lagi menggunakan domain penjara kegelapan seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada Wang Yuan. Namun sayangnya, Shai Er memiliki kemampuan untuk menutup indera penglihatannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh teknik pelemahan visual. Dengan perasaan terkejut melihat Shai Er benar-benar mampu bergerak bebas di dalam domainnya, Mowu sempat melepaskan teknik monster kegelapan. Namun sayangnya di hadapan sang dewa kematian, hal tersebut justru menjadi akhir tragis baginya. Di saat Mowu kepikiran gak karuan, gak ngerti bagaimana Shai Er bisa melakukan hal tersebut, Shai Er sendiri menegaskan, berkat bantuan Yuan, dirinya mampu menemukan kelemahan domainnya yang juga membatasi penggunanya, sementara dirinya masihlah memiliki indera untuk mengunci pergerakannya. Di akhir pertandingan, ketika Mowu ingin kembali bangkit, Shai Er dengan cepat menodongkan ulti Ruby ke arahnya, sehingga Chen Dian langsung menyatakan Sheng Shai Er memenangkan baku hantam dan maju ke babak final sebagai perwakilan tim Cahaya Fajar. Kemenangan tersebut sudah diprediksi oleh tetua kuil Assassin.
di mana kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan wanita suci yang telah mengalami banyak kegelapan seumur hidupnya. Selain kemenangan tersebut menjadi kebanggaan, poin tim Cahaya Fajar juga pada akhirnya mampu melampaui kuil penyihir, sehingga hasil pertandingan antara Hao Chen dan Li Zhengzi nantinya akan menjadi penentu. Di sisi lain, emak Hao Chen terlihat sangat bangga ketika membaca surat pencapaian Long Hao Chen di kompetisi 6 kuil. Bahkan yang membagongkan, Long Xingyu tiba-tiba saja ada di tempat ini, dan mimpin sampai bingung, ini orang katanya ngilang, tapi kenapa tiba-tiba nongol? Waduh, selain kita diperlihatkan gimana epiknya kompetisi antara tim Cahaya Fajar harus menghadapi tim kuil penyihir, kita juga dikasih clue yang sangat membagongkan. Coba kalian tahu nggak guys, gimana itu ceritanya Long Xingyu udah tiba-tiba nongol sama emaknya Hao Chen? Katanya kan ngilang ya kan? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop.